kasih atas terima kasih atas kesaksian pemuda-pemudi dan remaja di Depok. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih menguji dari nomor 128 dari ayat yang ketiga. Setelah ayat ini silakan berkembang naik ke atas mimbar. Nomor 128. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan. Sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk seluruh jemaat Gereja Depok. Sungguh kita bersyukur ya, kita bisa memperingati ulang tahun jemaat ini yang ke-16, bukan merayakan, memperingati. Selalu ingat, setiap tahun kita ingat bagaimana Tuhan memimpin menyertai jemaat ini dengan luar biasa. Ya, sambil Tuhan memberkati menyertai setiap anggota jemaatnya juga dengan luar biasa. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari firman Tuhan dan kita akan melihat nasihat firman Tuhan. Dan tema atau topik HUT kita tahun ini adalah jemaat adalah kepunyaan Kristus. Namun sebelum jauh kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu, karena pimpinan dan penyertaan-Mu, dan karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga hari ini Tuhan kami masih tetap ada. Kami masih berdiri dengan tegak di usia yang ke-16. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lalui, ada suka, ada duka. Tetapi sekali lagi, tak kalah kami hidup di dalam Tuhan, duka menjadi suka. Karena di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar firman. Berkati akal budi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati dan pikiran kami yang membantu kami mengerti setiap firman-Mu yang akan sama-sama kami pelajari. Dan sekiranya Tuhan, pulang dari tempat ini kami benar-benar dikuatkan secara rohani, disemangatkan agar kami mampu dan siap melewati segala kehidupan, rintangan-tantangan yang akan menunggu kami di depan. Dan kami tetap berdiri tegak sampai dengan Tuhan datang menjemput kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagus sekali, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius
Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18. Kita membacanya secara bersama-sama. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat sepenggal kalimat perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Garis bawahi kata jemaat, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya my church. Jemaat kepunyaanku, kata Tuhan bilang, jemaat milikku. Itulah tema kita hari ini, jemaat yang adalah kepunyaan Kristus. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah semua jemaat di muka bumi ini kepunyaan Kristus? Seharusnya, tetapi belum tentu. Karena semua jemaat harus mengkoreksi diri. Semua jemaat harus mengecek kembali apakah kami jemaat di mana saya berada ini benar-benar milik Kristus atau bukan. Sebab jemaat Kristus ini punya ciri-ciri atau karakteristiknya. Ada ciri-ciri dan karakteristiknya. Oleh sebab itu saya akan mengajak kita melihat beberapa hal ciri-ciri jemaat yang adalah kepunyaan Kristus. Ciri-ciri. Sebab kalau kita lihat dari jemaat yang adalah kepunyaan Kristus adalah jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jangankan lembaga di muka bumi ini, alam maut saja tidak berhak menguasainya, karena dia hanya berhak dikuasai dan takluk kepada siapa? Kristus. Tidak ada lembaga di muka bumi ini yang boleh menguasai jemaat, apalagi mengatur-atur jemaat. Lalu siapa yang berhak? Kristus. Sebab jemaat ini punya dia, miliknya. Jemaat adalah punya Kristus. Nah, bagaimana? Pertanyaan penting gitu. Bagaimana ciri-ciri jemaat yang adalah milik Kristus ini? Ini penting sekali Bapak sekalian. Ini penting sekali. Berbekal dan kita mengetahui bagaimanakah ciri-ciri jemaat yang adalah milik Kristus ini, kita bisa berkaca, apakah gereja saya sudah memiliki karakteristik ini, ciri-ciri ini? Kalau belum, jangan-jangan jemaat saya bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, milik siapa? Wah, ini bahaya. Hal yang pertama, jemaat yang adalah milik Kristus, ciri-cirinya yang pertama adalah jemaat yang berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ada bacaan yang di atas penggal. 1 Timotius 3:15, kita buka bersama. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi salah satu karakteristik yang akan kita pelajari pertama adalah terdapat di 1 Timotius 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1 Timotius 3 ayat 15. 1, 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ciri-ciri jemaat yang milik Kristus, yang adalah kepunyaan Kristus, adalah jemaat yang berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini penting sekali.
Sebab barang siapa kalau jemaat tidak berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, otomatis bukan milik Kristus. Sebab milik Kristus haruslah jemaat yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Apa maksudnya di sini? Tiang penopang dasar kebenaran. Kalau kita umpamakan sebuah gedung, apakah sebuah gedung atau rumah ini bisa berdiri dengan tegak tanpa ada tiang penopangnya atau tiang-tiang utamanya? Nggak ada orang bikin rumah dari atap dulu, kemudian baru lantai. Dasar dulu. Setelah dasar, tiang penyangganya. Nah, kita di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kalau dirubuhkan tiang ini, kira-kira atapnya masih berdiri atau tidak? Rubuh. Jika demikian, betapa pentingnya fungsi keempat tiang di penjuru gedung kita ini, ruangan kita ini. Betapa vitalnya fungsi mereka. Sebegitu vitalnya lah fungsi jemaat di muka bumi ini. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebenarnya? Kalau saya pengen tanya ke Bapak Ibu, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Apa tujuannya? Jalan-jalan? Untuk menyelesaikan dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua yang ada dalam ruangan ini, saudara-saudari semuanya, plus dosa seisi dunia. Itulah mengapa dia datang ke dunia ini. Dan setelah dia menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa kita, menggantikan penghukuman kita, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Setelah dia naik ke surga, dia mau orang-orang di setiap zaman, di setiap generasi juga bisa mendengarkan kabar keselamatan, Injil kebenaran, supaya generasi-generasi berikutnya bisa diselamatkan. Kalau mati meninggalkan dunia ini, kita bisa pergi ke surga. Bagaimana caranya? Makanya Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut jangan macam-macam menguasainya. Di tugas dan fungsi jemaat ini adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Pernah gak Bapak Ibu sekalian lihat rumah berdiri tapi tidak ada dasarnya? Rasanya aneh, punya rumah tapi dasarnya nggak ada. Dari mana bisa berdirinya? Dasar, fondasi, dan tiang penopang. Ini dua hal yang sangat vital, sangat penting dalam sebuah bangunan. Nah, jemaat ini adalah tubuh Kristus. Tadi yang dibaca oleh Pak Devin Bobby yang terdapat dalam kita lihat di Kolose tadi ya. Kolose pasal Kolose 1 ayat 15 dan seterusnya tadi. Saya melihatkan Bapak Ibu semua ayat yang ke 17, 18 ya, dan 19. Kolose 1 ayat 17 sampai 19. Iya, Yesus di sini ya, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang pamasnya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam diam di dalam Dia. Di sini dikatakan Yesus itu kepala dari tubuh. Tubuhnya siapa? Jemaat. Jadi jemaat ini tubuhnya Kristus yang merepresentasikan tentang Yesus Kristus, yang meneruskan tugas, meneruskan Injil kebenaran yang sudah Yesus sampaikan. Jadi betapa jemaat ini harus benar-benar baik, alkitabiah. Jangan sembarangan, apalagi sembarangan khotbah, sembarangan mengajar, bahkan menjadi ajang penyesatan bagi orang-orang di luar sana. Jemaat yang adalah milik Kristus adalah jemaat yang mampu berdiri sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran.
Orang di luar kalau mau tahu kebenaran dia harus pergi ke jemaat. Orang-orang yang belum diselamatkan harusnya bisa diselamatkan dengan keberadaan jemaat. Jemaat yang alkitabiah ini besar fungsinya dalam satu daerah. Jemaat yang benar, yang pengajarannya sesuai dengan Alkitab, ini sangat mampu menopang satu daerah tersebut. Menopang hal apanya? Hal rohani terutama. Harusnya dengan keberadaan jemaat itu kebenaran terpancarkan. Orang-orang bisa mengenal kebenaran. Kebenaran bisa diestafetkan terus. Inilah fungsi jemaat sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Memang berat. Saya sering kali bilang bahwa kalau seandainya lantai yang Bapak Ibu ini injak plus duduk ini, sekaligus tiang 4 ini kalau dia bisa ngomong, kalau ditanya jujur, dia akan bilang apa? Berat. Berat dia harus menopang gedung sebesar ini. Kalau ditanya lantai, dia akan bilang berat sekali. Harus menopang tiang penopang plus dengan orang-orang yang ada di dalamnya, belum lagi perabotan-perabotan yang lain. Berat. Tetapi mereka harus menjalankan tugas dan fungsinya. Kenapa? Karena mereka dasar dan tiang penopang. Jemaat yang milik kepunyaan Kristus harusnya berfungsinya seperti itu, dan itulah ciri-ciri utama. Ciri-ciri yang paling mencolok dari sebuah jemaat itu. Jemaat kepunyaan Kristus bukan bicara besar kecilnya, dingin atau tidak AC-nya, empuk atau tidak kursinya, besar atau tidak ruangannya. Tapi jemaat yang adalah milik Kristus adalah yang mampu mengajarkan kebenaran, sehingga mampu menopang dan sekaligus menjadi dasar kebenaran bagi jemaat, anggota-anggota jemaat, dan bagi orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Meskipun berat tugasnya, itu tugas utama dari jemaat yang milik Kristus. Mengajarkan segala pengajaran firman Tuhan yang tidak boleh menyimpang sedikit pun dari Alkitab. Tidak bosan-bosannya saya bilang bahwa kita adalah orang yang percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dan saya sering tantang orang Kristen, beranikah kalian berkata Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan? Dasar iman kita ini hanya di dalam Alkitab. Pengajaran di dalam gereja tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Itu artinya Alkitab adalah tolak ukur kehidupan kerohanian kekristenan kita. Ketika ada penyelewengan pengajaran, ketika ada pengajaran yang menyimpang, salah nggak kalau kita bilang itu salah karena tidak sesuai dengan Alkitab? Boleh nggak kita bilang begitu? Boleh, karena ada alatnya, karena ada tolak ukurnya. 1 meter sampai dengan 100 cm itu sudah patokan, nggak bisa dikurang, nggak bisa ditambah. Nah, kita punya tolak ukur. Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Ini tolak ukur. Segala aktivitas, segala pengajaran, segala iman yang keluar dari dalam gereja harus bisa dan mampu diuji lewat Alkitab. Barulah jemaat tersebut milik atau kepunyaan Kristus. Ketika Kristus naik ke surga, Dia meninggalkan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita yang hidup di generasi ini, supaya keturunan kita yang hidup di generasi berikutnya, anak cucu kita nanti, cicit kita bahkan, mereka juga tetap mampu mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dari mana? Dari jemaat. Maka jemaat itu betapa pentingnya. Jemaat itu harus dijaga sedemikian rupa kemurniannya, supaya jangan sampai menyesatkan, jangan sampai menyimpang. Semua harus berdasarkan tolak ukur yang sudah ada. Karena jemaat yang benar, jemaat yang adalah milik Kristus, adalah jemaat yang berfungsi sebagai tiang penopang dasar kebenaran.
Jemaat mampu menyampaikan, memberitahukan kabar keselamatan. Sudahkah kita semua dalam ruangan ini memiliki kepastian kalau nanti saya meninggal? Jadi ada banyak lagu tadi itu, seperti lagu kesaksian Kamis Keluarga dan kesaksian Pemuda. Itu lagu-lagu yang bisa dinyanyikan pada saat ada acara-acara kematian, kebaktian-kebaktian penghiburan. Saya bilang nggak masalah, karena semua manusia pasti akan mati. Karena semua manusia pasti akan menghadap Tuhan. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya, semua akan menghadap Allah. Yang percaya, beriman dengan benar akan ditempatkan di tempat yang nyaman bersama dengan Kristus. Itu namanya surga. Yang beriman salah, bahkan yang tidak beriman sama sekali akan ditempatkan di tempat yang mengerikan, yang disebut dengan neraka, bersama dengan para malaikat yang memberontak untuk dihukum selama. Dan Bapak Ibu sekarang nanti kira-kira pergi kemana? Inilah peran penting jemaat. Kalau sampai ada anggota jemaat yang tidak bisa memastikan, kalau saya mati nanti kemana ya? Lalu jemaat berdiri untuk apa? Inilah fungsi jemaat. Mampu mengajarkan kepada anggota jemaatnya dan memberikan kepastian kepada mereka bahwa kamu sudah diselamatkan atau belum. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Tolong jawab di hati masing-masing saya. Sebab kalau jawab di hati kan gak mungkin bohong, karena yang tahu Tuhan. Kalau saya tanya langsung nanti bilang, oh Pak saya sudah diselamatkan, kan bisa bohong. Tapi tolong jawab di hati. Kalau 1 jam kemudian Tuhan panggil kita, Anda kemana? Anda kemana? Ini gak main-main. Anda kemana? Surga dong, surga dong. Oke, dongnya ini ya, masih diluruskan. Dong, kenapa surga dong? Saya banyak ketemu orang Kristen bagus sekali. Mereka begitu pede. Kalau ditanya pasti masuk surga. Kenapa jawabannya? Kan saya dari kecil sudah jadi orang Kristen. Kan saya anak pengajar gereja. Kan saya anak pendeta. Kan saya pelayan Tuhan yang sangat aktif di gereja. Woi, kan saya penyumbang nomor 1 di gereja. Sorry. Apalagi macam-macam. Jadi mereka yakin masuk surga berdasarkan status sosial yang mereka miliki, kerajinan, ketaatan. Kalau seperti itu, di surga penuh dengan orang sombong. Ketemu dengan Pak Dek mobil, katanya begini, nggak belum gini dia. Pak Bobi kenapa heran? Biasa. Masuk surga, gua ada bikin 5 rumah sakit. Ada yang lagi sombong, masuk surga kenapa? Penyumbang nomor 1 di gereja, sekali kasih 1 miliar. Tetapi siapapun dia yang percaya diselamatkan karena rajin ke gereja, karena rajin melayani, karena dia penyumbang terbesar, karena statusnya anak pekerja gereja, karena statusnya anak pendeta, semua itu tidak akan pernah membawa orang tersebut pergi ke surga. Kita pergi ke surga tempat kediaman Allah, berarti harus ikut tata cara Allah. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Orang mau datang ke surga dengan caranya sendiri. Itu sama dengan Bapak Ibu mau ke rumah saya pakai cara Bapak Ibu sendiri. Yang penting nyampe. Kami tahu saya nyampe nih, tapi bongkar atap. Ngapain Pak situ? Saya mau bertamu ke rumah Bapak. Pintu Pak, pintu. Enggak, yang penting sampai Pak. Yang begini saya usir kan? Usirlah, bikin rusak atap, saya harus ganti rugi. Pulang. Ada lagi yang datang ke
atau dari pintu dapur pada pintu depan besar. Banyak manusia mau ke surga dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya, dengan statusnya, dengan uangnya. No. Efesus 2 ayat 8-9. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Coba kita buka sebentar. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, silakan Bapak Ibu sekalian simak ayat kitabnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Tidak ada usaha, kerajinan, apapun itu status yang bisa mendongkrak orang untuk bisa masuk surga. Semua karena apa? Iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman yang seperti apa? Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Inilah fungsi utama gereja yang Alkitabiah, mengajarkan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang mengajarkan agar kita bertobat dan percaya. Apa itu bertobat? Oh, saudara, lagi-lagi saya banyak ketemu orang Kristen dan mereka tidak ngerti arti bertobat. Bapak bayangkan. Bertobat itu artinya berbalik dari yang gelap kepada yang terang, Pak. Oke, nilainya 50. Bertobat itu artinya berbalik dari yang jahat kepada yang baik, Pak. Oke, nilainya 50. Kok 50, Pak? Bertobat artinya mengaku diri orang berdosa. Tuhan, saya orang berdosa, bahkan orang paling berdosa, Tuhan, dan menyesali segenap dosa yang sudah dilakukan. Nah, itu baru bertobat. Kalau kamu hanya berbalik dan tidak pernah menyesal, pernah berbuat dosa sama Tuhan, itu bukan bertobat namanya. Besok-besok gak heran kalau kamu bikin lagi. Orang yang namanya bertobat lah, ada sebuah penyesalan yang timbul dari dalam hati. Tuhan, mohon maaf, mohon ampun, saya menyesal Tuhan, menyesal. Itu namanya bertobat. Kemudian percaya seperti apa? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari percaya sama seperti iblis percaya kepada Yesus, jangan harap pernah pergi ke surga. Oh, iblis percaya Yesus enggak? Percaya. Ingat ketika Yesus bertemu dengan orang gila di Gadara. Itu ada iblis-iblis. Dibilang apa? Apa yang engkau inginkan daripada kami, wahai anak Allah yang maha tinggi? Waktumu belum tiba. Bahkan waktunya Tuhan dibilang dia tahu, belum tiba saatnya. Biarlah kami pergi kepada babi-babi itu. Iblis percaya Yesus. Sebab iblis sebelumnya adalah malaikat yang kemudian memberontak kepada Allah. Lalu percaya seperti apa yang bisa membuat kita memiliki kepastian keselamatan? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus semua dosa-dosa saya, menggantikan semua penghukuman saya, yang seharusnya saya yang dihukumkan karena saya yang berdosa. Yesus tidak berdosa sama sekali, sebab dia adalah Allah yang maha suci. Alkitab bilang tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena siapa? Karena kita. Kita yang harusnya disalibkan, bukan Yesus, tapi dia ganti penghukuman kita karena dia tahu Mito tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Kita semua tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa kita. Dia yang ganti, ambil alih. Dia hanya minta kita percaya kepada dia. Percaya kepada Yesus yang sudah menebus semua dosa kita. Dosa kita yang semua itu yang mana saja? Lagi-lagi banyak orang Kristen nggak bisa jawab ini. Yang mana saja yang sudah ditebus oleh Tuhan? Pokoknya semua, Pak. Loh, kok pokoknya? Kalau semua harusnya kamu tahu dong yang mana saja. Semua. Pokoknya, Pak. Ada beberapa yang memberanikan diri bilang apa? Oh, dosa yang dulu pernah kita lakukan sampai pada saat kita sudah bertobat, dosa itu yang ditanggung oleh Tuhan. Oke? Setelah bertobat masih hidup, Pak? Masih bisa berbohong? Masih bisa marah, Pak? Masih. Yang itu yang tanggung siapa? Dia pusing, Pak. Pak Pendeta, saya cuma ngajar sampai segitu doang. Dia bingung. Saya bilang, Pak, suruh Pak Pendeta ini yang tanggung, karena dia yang ngajar begitu.
Yesus menanggung semua dosa kita yang dulu pernah kita lakukan di masa lalu, yang sekarang sedang kita lakukan di masa ini. Bahkan dosa yang akan kita lakukan nanti, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun kemudian, semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Pasti akan ada yang tanya sini, enak dong yang belum dibuat sudah ditanggung, ya kan? Kita baca Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama supaya Bapak Ibu Jemaat sekalian, saudara-saudari yang hadir hari ini paham seperti apa. Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Jadi begini, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang sedang menghapus dosa-dosa kita, itu artinya kita setuju Yesus mati menanggung semua dosaku dan aku hari ini hidup bagi Dia. Makanya Paulus bilang, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ya, namun hidupku yang hidup adalah hidup karena iman. Jadi gini, tukar posisi. Yesus mati bagi dosa-dosaku, aku hidup bagi Yesus. Enak dong bikin dosa lagi, ingat, hidup bagi Yesus. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, pengertian bertobat itu apa? Menyesal. Lalu kalau kamu punya rencana bikin lagi apa? Berarti kamu tidak pernah menyesal sebelumnya. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh bertobat dari sebelumnya. Mungkin kamu sudah bohongi gembalamu. Gak apa-apa, saya manusia, saya bisa dibohongi. Tapi hati-hati, kita semua akan menghadap Allah, menghadap Tuhan. Di sana kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu bohongi gembalamu? Anu Tuhan, gak bisa. Kita gak bisa kasih alasan depan Tuhan. Kenapa kamu gak datang ke gereja itu? Padahal kamu sehat walafiat, Tuhan bilang. Padahal alasannya sakit misalnya. Tuhan gak bisa dibohongi nanti. Gak bisa. Ingat, ya. Artinya kita setuju semua dosa kita ditanggung oleh Yesus dan hari ini kita hidup bagi Dia. Dan hidup kita yang kita hidupi sekarang adalah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Oke, ya. Memang setelah kita bertobat dan percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Selama pakai tubuh daging ini kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang perbedaannya adalah setelah kita bertobat dan percaya kita tidak hidup dalam dosa, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Perbedaannya apa? Yang lebih gampang, bebek sama ayam katanya dilemparkan sama-sama ke dalam kolam. Ayam tidak merasa ini bukan habitat saya. Dia berusaha sekuat tenaga, harus cari tepian dan naik, karena dia merasa itu bukan habitatnya. Tapi bebek nanggung, sekalian aja berenang, plus nyelam, plus makan. Udah deh, karena dia tidak merasa ada tanggung jawab yang harus dia hidupi, karena dia belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi yang ayam tadi, dia sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh bertobat. Dia harus menghidupi hidupnya yang adalah milik Kristus. Hidup kita semua hari ini bukan milik kita lagi. Hati-hati, bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena milik Kristus, tolong pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau kita pergi berburu diskon di mall, karena hari Minggu jam 7 sampai jam 9, iblis itu pintar. Jangan kalah sama iblis. Dia bikin diskon itu kira-kira orang Kristen pergi ke gereja. Berlaku hanya untuk hari ini jam 7 sampai jam 9, diskon 70 plus 20. Wah, pergi dari situ. Pergi di situ. Dia lebih memilih pergi ke mall ketimbang pergi ke gereja untuk bersekutu belajar firman Tuhan. Ingat, nanti
semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita semua mau bikin kisah kita nanti seperti apa? Disaksikan jutaan orang-orang kudus, termasuk Paulus yang firman kita pelajari. Apakah kita malu nanti? Kata Paulus bilang, lebih milih diskon daripada ke gereja, lebih milih arisan daripada ke gereja, lebih milih acara itu daripada ke gereja. Tuhan tidak bisa dikasih alasan, sebab Dia tahu semuanya. Itu yang pertama. Karakteristik yang kedua, apa ciri-ciri jemaat Tuhan yang kedua? Kita buka Efesus pasal 5 ayat 24. Efesus pasal 5 ayat 24. Ini ciri-ciri jemaat kepunyaan Kristus yang kedua. Yang pertama tadi adalah jemaat yang berfungsi sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah Efesus 5 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus pasal 5 ini, hubungan antara jemaat dan Kristus itu digambarkan dengan hubungan suami dan istri. Istri diminta tunduk setunduk-tunduknya sama suami, layaknya jemaat tunduk setunduk-tunduknya sama Kristus. Dan suami diajarkan juga untuk sayang sesayang-sayangnya kepada istri, bahkan rela mati bagi istrinya. Layaknya Kristus begitu mengasihi jemaat, bahkan rela mati baginya. Ya. Nah, ciri-ciri jemaat kepunyaan Kristus yang kedua adalah jemaat yang tunduk kepada Kristus. Bagaimana cara jemaat itu tunduk kepada Kristus? Tunduk pada firman-Nya. Kan Kristus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi Dia tinggalkan firman. Mengasihi firman-Nya sama dengan mengasihi Kristus. Taat kepada firman-Nya sama dengan taat kepada Kristus. Dan fungsi dari jemaat harus mengajarkan setiap anggota jemaat, para simpatisan dan orang yang duduk di dalam gereja untuk tunduk kepada Kristus. Bukan malah membangkang kepada Kristus, bukan malah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Kristus sudah ajarkan. Kalau memang jemaat tersebut adalah kepunyaan Kristus. Jemaat yang tunduk kepada Kristus artinya dengan sepenuh hati, bukan paksaan, mentaati firman-Nya. Kembali, tergantung jemaat tersebut. Beranikah dia bilang bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, dan di luar Alkitab mohon maaf bukan firman Tuhan? Wah, Pak, terlalu ekstrim. Iman yang benar itu harus bisa dipastikan. Ya, itu bukan ekstrim. Orang tidak boleh marah, karena ada kebebasan beriman, berpendapat, kecuali kalau saya paksakan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya gue tonjok. Nah, itu baru boleh ditangkap polisi, karena sudah menimbulkan keonaran. Tapi kalau saya bilang ini adalah satu-satunya firman Tuhan, tidak ada yang boleh tangkap saya. Dan kadang kalau ada orang yang percaya bukan karena paksaan saya, tapi karena apa? Mengerti firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Mohon maaf, mau tersinggung, mau marah terserah. Ini iman saya. Mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Dan jemaat yang Alkitabiah, yang benar, yang kepunyaan Kristus adalah jemaat yang sepenuh hati mentaati firman-Nya. Bahwa kita mau bongkar nggak cukup hari ini baru sekali. Apa-apa saja yang perlu kita taati. Di dalam Kristen itu minimal ada 3 pengajaran utama. Pengajaran tentang keselamatan yang namanya soteriologi, pengajaran tentang Alkitab yang namanya bibliologi, dan pengajaran tentang gereja yang namanya eklesiologi. Nah, 3 pilar utama ini harus sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh menyimpang. Manusia diselamatkan hanya lewat bertobat dan percaya kepada Yesus, tidak ditambah oknum-oknum tertentu
benar. Ada yang mengajarkan bertobat diselamatkan itu dengan cara percaya kepada Kristus plus harus dibaptis. Berarti keselamatan lewat usaha. Kita bilang tidak. Jangan ada yang itu bukan hasil usaha, itu pemberian Allah. Percaya harus disertai dengan berbuat baik. Baik sekalian. Di dalam kekristenan diajarkan bahwa kita bertobat dan percaya. Setelah kita memiliki kepastian kalau saya sudah bersungguh-sungguh bertobat dan percaya, kapanpun Tuhan panggil saya pasti masuk surga. Coba kita buka Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sesuai yang saya bilang di awal. Dengan mulut kita mengaku saya orang berdosa Tuhan, saya sungguh-sungguh menyesal atas semua dosa yang sudah saya buat di hadapan Tuhan. Dengan hati kita percaya, terima kasih karena Yesus sudah menebus semua dosa saya, menggantikan semua penghukuman saya, yang dimana harusnya saya yang dihukumkan, yang sebenarnya karena begitu besar kasihnya akan saya dan akan dunia ini, sehingga Dia yang mengambil alih penghukuman saya. Dan seperti Paulus bilang tadi, aku hidup, tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup milik Kristus. Ya, jadi jemaat yang adalah kepunyaan Kristus adalah yang tunduk kepada Kristus, tunduk pada firman-Nya, tidak menentang sedikit pun firman Tuhan. Kemudian setelah itu apa? Meneruskan misi penyelamatan. Apa sih tujuan gereja ada di muka bumi ini? Tuhan mau setelah Dia naik ke surga, tetap ada orang-orang yang bisa diselamatkan, dan itu harus lewat jemaat. Jemaat itu berdiri harus menyampaikan khotbah di sini itu setiap minggu harus ada khotbah tentang keselamatan, karena Dia tahu tidak tahu ada orang-orang baru, ada pemudi, pemuda, remaja yang belum sungguh-sungguh percaya bisa diselamatkan. Jemaat itu fungsi utamanya seperti itu. Bukan berkat mulu yang ditawarkan. Ada juga yang nawarin rajin ke gereja, datang supaya hutang piutang selesai. Loh, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia menyelesaikan hutang piutang kita? Kita yang buat, Tuhan yang tanggung gitu maksudnya. Saya pernah baca satu KKR, spanduknya besar. Hadirilah KKR Kebangunan Rohani. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, bebas dari kutuk operasi, kutuk hutang piutang. Wih, hebat sekali. Berarti yang datang di acara itu adalah orang-orang yang mau hutangnya selesai. Coba bayangkan, kalau Tuhan mau ngomong langsung, kau yang bikin hutang, aku pula yang disuruh bayar. Tuhan bilang. Ya. Dia pikir Tuhan Yesus terlalu hina kalau menyelesaikan masalah itu, betul nggak saudara? Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya menyelesaikan masalah dosa. Karena inilah penyakit utama manusia yang membuat manusia tidak mungkin pergi ke surga, sebab dosa sekecil apapun tidak bisa membuat kita pergi ke surga. Dosa itu harus selesai. Bagaimana dosa itu selesai? Dengan bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, selama kita beriman dan bertobat dan dalam iman yang benar tadi, kapanpun Tuhan panggil atau kita yang akan lebih dahulu, kita pasti ke surga. Amin. Kecuali kalau Bapak Ibu meninggalkan iman, melepaskan kepercayaan alias murtad. Nah, itu beda lagi ceritanya. Itu Anda yang keluar, harus ikut tanggung pembeli Tuhan. Tidak ada pengampunan dosa untuk mereka yang sudah meninggalkan iman yang benar dan beralih ke iman yang salah. Baik sekali. Kemudian kita meneruskan misi penyelamatan Yesus Kristus yang telah diestafetkannya kepada kita, kepada jemaat ini.
Dan coba kita buka 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Dari keinginan Tuhan, dari hati Tuhan yang paling dalam, Dia mau semua manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa semua diselamatkan, tidak ada yang binasa. Itu maunya Tuhan. Tapi kita dikagetkan, ada sekelompok orang Kristen yang bilang Tuhan hanya menyelamatkan sebagian orang saja, yang sebagian Dia biarkan mati. Tuhan yang benar apa yang begitu banyak? Jelas-jelas Dia bilang apa? Dia mau semuanya diselamatkan. Ada orang Kristen yang bilang begini, saya sering tanya, Pak, gimana kalau misalnya saya mati, Bapak juga mati, kira-kira pergi kemana? Itu mah terserah Tuhan. Pernah nggak dengar jawaban seperti itu? Itu mah tergantung Tuhan. Loh, kok Tuhan lagi yang disalahkan? Jelas-jelas Tuhan mau semua tidak ada yang binasa. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia dan sudah tersalibkan 2000 tahun yang lalu. Kok lemparkan ke Tuhan lagi? Sekarang terserah kamu. Kamu manusia bukan robot. Mau nggak diselamatkan? Jangan lemparkan ke Tuhan lagi. Sekarang bola panas ada di tangan kita semua. Apakah saya mau bertobat, percaya, menerima Yesus atau tidak? Itu kuncinya. Jangan salahkan Tuhan lagi. Terserah Tuhan. Saya mah terserah Tuhan. Yang penting saya hidup baik saja. Loh, kalau begitu ngapain Yesus harus datang ke dunia dan harus mati dan sekali salib? Kalau masih terserah Dia, jelas dari sisi Tuhan Dia mau tidak ada yang binasa. Seperti firman Tuhan yang kita bilang tadi, Dia mau semua orang itu berbalik dan bertobat. Tapi kembali tergantung. Yang diselamatkan adalah mereka yang percaya. Yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ibu semua, sudahkah Anda punya KTP surgawi? Ini ada yang Pak Dok, ada aja KTP surgawi. Kita buka satu ayat firman Tuhan. Firman Tuhan kita membaca Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya sudah punya KTP-nya. Bapak Ibu sekalian bagaimana? Maksudnya adalah kapan kita memiliki status kewargaan surga ini? Pada saat Bapak Ibu saudara-saudari bertobat dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini siap hidup bagi Tuhan, sebab Dia sudah menanggung semua dosa saya. Sejak saat itulah Anda sudah memiliki status kewargaan surga. Dan status ini akan tetap selamanya kalau Anda tetap beriman. Tetapi kalau satu hari melepaskan kepercayaan, maka status ini akan ditarik. Dan jangan pernah berharap akan dikembalikan lagi. Pikirkan baik-baik. Selalu anggap bahwa nanti malam saya nggak ada. Saya akan kemana? Selalu berpikir, kalau saya hari ini dipanggil, saya kemana? Saya bukan mau nakut ini Bapak Ibu sekalian. Ini jalan kita ini kan keluar gang, ini kan belokan. Kadang-kadang orang dari sana kencang gitu, kita keluar tabrak meninggal. Kemana perginya?
pastikan jangan tidur nyenyak kalau Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan dan belum yakin kalau mati pasti masuk surga. Jangan-jangan besok nggak bangun lagi. Yang ketiga, ciri-ciri karakteristik jemaat yang dipunyai Kristus yang seperti apa? Yang ketiga, kita buka dalam Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Kita akan baca sama-sama kembali. 1, 2, 3. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Israel. Paulus bilang, supaya sekarang saat ini oleh jemaat ini diberitakan berbagai ragam hikmat Allah, termasuk di dalamnya adalah Injil keselamatan. Kepada siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang ada di surga. Jadi, apa yang khotbah yang sedang kita sampaikan hari ini malaikat dengar. Malaikat itu ciptaan sama seperti kita. Yang spesial dari mereka adalah mereka tidak bisa lupa. Mereka banyak tahu dari kita. Intelijen mereka lebih di atas kita. Tetapi sekali lagi mereka tidak menjamin bahwa mereka maha tahu dan tahu segala-galanya. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan. Malaikat itu juga punya rasa kepo, ingin tahu. 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Malaikat itu ingin tahu, Bapak sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Kita baca sama-sama supaya mudah paham. 1, 2, 3. Karena mereka telah dinyatakan, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan peran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui. Dia ingin tahu, malaikat ingin tahu, ini gereja khotbahin apa. Ketika dia dengar khotbah kita di sini, dia tanya sama Tuhan, benar enggak? Benar, 100%. Dia pergi lagi lihat, dengar dari sana. Yang ini gimana? Kan di situ ngajarnya apa? Ya. Ngajarin berkat. Ikut Tuhan, maka kamu akan mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berilah sebanyak-banyaknya, maka akan kamu menerima sebanyak-banyaknya. Barusan saya pernah dengar cerita yang iris. Pergi satu ibu-ibu baru beli mobil Mercy. Gara-gara dengar khotbah seperti itu, beri banyak akan dapat banyak. Dia hitung-hitung. Kan mama kan ibu-ibu kan fasih dalam membayangkan dan menghitung uang. Bahkan 1 rupiah itu tak terlepaskan dari pengamatan mereka. Itu kalau gua kasih 1 miliar berarti kembalinya gua usah 100 deh, 30 kali lipat aja. Berarti 30 miliar. Keren banget. Dia kasihkan ke gereja mobil Mercy Tuhan baru beberapa tahun yang lalu. Pulang suaminya kaget, mana mobilnya nak? Sudah saya kasihkan ke Tuhan. Kenapa? 30 kali lipat. Sampai hari ini mana? Komplain suaminya. Wah, marah-marah, itu mobil baru gimana sih? Komplain ke gereja. Tahu nggak ngomongnya apa? Di sini tempat pembayaran. Ya, tempat pendaftaran pembayarannya nanti di sana. Ya, aduh, hapus lah. Bagus sekali. Itu Injil sukses lah. Ciptaan seseorang yang sangat terkenal sekali. Injil kemakmuran. Ikut Tuhan pasti kaya raya, ikut Tuhan pasti sukses. Saya kasih tahu, kalau memang itu kuncinya, harusnya dunia mencatat rekor, dunia harus mencatat ada 13 miliar dan super kaya terkenal, ada 12 rasul plus Paulus karena itu Yesus. Mereka melihat Yesus langsung. Tapi apa yang terjadi dengan mereka?
Jumlah Rasul Yohanes yang mati tua itu pun karena dia sudah mengalami banyak penyiksaan. Karena banyak gereja hari yang mengajarkan kalau ikut Tuhan sehat, ya kan? Kaya, besar, apalagi sukses. Intinya kalau sukses duniawi, nah ini dia nih anak-anak Tuhan. Ya nggak sukses kurang iman, lagi-lagi kena dah. Babi sekarang yang sentuhan. Mereka akan tanya, bos ini benar nggak? Salah. Tuhan Yesus bilang sama pemuda yang mengikut dia, bilang apa? Guru, gitu, semua sudah aku lakukan. Sekarang apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Pernah dengar cerita itu? Yesus bilang, oke, kalau gitu jual semua hartamu ikut aku. Tahu nggak apa tadi? Dia pulang dengan muka muram dan sedih. Karena apa yang dia bayangkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yesus bilang sama dia apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia bantal nggak punya. Mau ikut nggak? Dia pulang dengan sedih. Ternyata yang dia lihat selama ini, Yesus memberi makan 4.000, 5.000, menyembuhkan yang mati, membangkitkan yang menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Ternyata tidak berlaku dengan dia. Banyak orang seperti itu. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu menyelesaikan penyakit rohani kita, yaitu dosa. Dia tersalibkan di atas kayu salib supaya dosa saya, dosa dunia, dan dosa kita semua diselesaikan. Penyakit rohani yang diselesaikan. Nanti kedatangan yang kedua, disitulah dia akan menyelesaikan penyakit jasmani dengan membawa kita naik bersama dengan dia ke surga. Dijamin 1000%. Gak ada lagi rematik, gak ada lagi pegal lini, gak ada lagi asam urat, tidak ada lagi darah tinggi, tidak ada lagi yang namanya tua, semua sama di sana nanti di surga. Ya. Disitulah baru penyakit duniawi kita disembuhkan. Tapi orang gak mau, dia mau dosa plus penyakit duniawinya juga sembuh, permasalahan dia beres. Lagi-lagi dia mau Tuhan, paksa Tuhan seperti itu. Dan banyak kesetaraan yang mengajarkan seperti itu. Jadi pertanyaan apakah semua adalah kepunyaan jemaat, kepunyaan Kristus? Belum tentu. Kembali kalau kita lihat, kalau sesuai dengan firman Tuhan, dia kepunyaan Kristus. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, dia bukan kepunyaan Kristus. Yang terakhir, yang terakhir, ciri-ciri jemaat adalah milik Kristus adalah Kolose 1 ayat 22 tadi yang dibaca oleh Pak Dekan Kopi. Kolose 1 ayat 22. Masih bisa tahan lapar ya? Masih bisa? Masih bisa. Kolose 1 ayat 22. Kita baca sama-sama poin yang terakhir kita. Jemaat adalah kepunyaan Kristus. Ciri-cirinya yang keempat adalah di ayat 22. 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Nah, kamu sudah dalam bahasa aslinya kalian ini siapa? Itu yang di ayat yang ke-17 tadi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dalam belas ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi kata kalian di ayat 22, kamu di ayat 22 itu adalah jemaat. Jemaat, jadi karakteristik jemaat yang keempat yang menandakan dia milik Kristus adalah bahwa jemaat itu kudus, tak bercacat dan tak bercela. Saya mau kasih clear supaya Bapak saya paham. Kudus artinya apa? Kudusannya jemaat ini terpisah dari dunia. Ya, karena pengertian dari jemaat atau eklesia apa? Kumpulan orang yang dipanggil keluar, dikuduskan. Dikuduskan itu artinya bukan hanya artinya bersih suci, tapi dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan lewat apa? Lewat iman yang benar. Lewat iman yang benar. Kemudian tak bercacat. Apa yang tak bercacat? Pengajarannya, doktrinnya. Saya
sering ketemu orang Kristen bilang gini, Pak, kita nggak usah bicara doktrin, Pak, kita bicara kasih aja. Doktrin memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan, kasih menyatukan. Yang bikin kamu selamat kasih atau doktrin? Kenapa anti dengan pengajaran? Pengajaran yang benar lah yang mampu membuat setiap orang percaya itu bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan kasih. Orang yang belum diselamatkan itu dikasih Indomie atau dikasih Injil, dikasih duit atau dikasih Injil supaya dia selamat. Dikasih apa? Kasih Injil, bukan dikasih duit. Jadi banyak orang Kristen mengkerdilkan pengertian kasih itu. Semua orang diselamatkan lewat pengajaran yang benar. You punya kasih sehebat apapun, kalau pengajaran tidak sesuai dengan Alkitab, tidak akan pernah masuk surga, telah meninggalkan dunia. Jadi karakteristik jemaat yang kedua, yang keempat adalah yang kudus. Jemaat itu kudus, terpisah dari dunia.